Selamat datang di Modbar Volume 1 2024. Buat teman-teman yang sudah follow Instagram Alides dan Masri, mungkin kalian sudah tahu tujuan perjalanan kita kali ini. Yes, tujuan kita kali ini adalah Dataran Tinggi Dieng dan Temanggung. Selama 3 hari 2 malam ke depan, kita bakal touring dari Kuningan, menjelajahi indahnya Dieng, menikmati vibes Temanggung, sampai akhirnya kembali ke titik awal dengan segudang cerita. Tapi kali ini bukan cuma soal jarak atau destinasi. Ini tentang momen-momen seru di jalan, keindahan yang kita temui, dan pengalaman riding yang gak terlupakan. Jadi, jangan skip video ini supaya kalian gak ketinggalan momen seru perjalanan Modbar 2024 Volume 1. Langsung aja kita ke videonya. Sebelum memulai perjalanan touring kali ini, kita pastikan kondisi kendaraan kita dalam keadaan prima dan tanpa kendala. Maka dari itu, kita berkunjung ke Geraha Motor Spesialis Injeksi untuk melakukan beberapa perawatan sebelum keberangkatan. Nah, paket perawatan yang kita ambil yaitu full treatment, diantaranya pembersihan injektor, pembersihan throttle body, pembersihan CVT, engine dressing, penggantian oli, dan beberapa upgrade part aftermarket untuk menunjang performa dalam perjalanan touring kali ini. Langsung aja, motor pertama ada Vario 125 Zero milik saya Aldi. Selain dilakukan service full treatment, tambahannya adalah penggantian roller dari Proper Racing Line dan remap ulang ECU oleh A. Anggi selaku praktisi remap. Yang kedua ada Aerox New milik Diki. Selain service full treatment, Aerox Diki juga dilakukan penggantian part aftermarket dari Proper Racing Line, diantaranya penggantian sensor TPS, sensor ISC, roller, dan filter udara. Kemudian untuk menunjang handling yang lebih mantap, dilakukan pula ubahan downsize shockbreaker depan pada Aerox New milik Diki. Yang ketiga, ini dia yang persiapannya paling banyak. Yes, Vario Masri milik Noval. Selain dilakukan service full treatment, Vario Masri juga melakukan upgrade part performance dari Proper Racing Line, diantaranya penggantian sensor TPS, penggantian injektor 150cc 8 hole, roller, dan kampas ganda. Kemudian selain itu, Vario Masri melakukan penggantian dari sektor part penunjang keselamatan, diantaranya penggantian as shockbreaker yang mulai aus, bearing komstir, dan ban belakang. Terakhir yang keempat ada CBR 250RR milik Rangga yang dilakukan service full treatment dan penggantian filter udara dari Proper Racing Line. Oke, ini dia informasi buat teman-teman. Jadi setiap melakukan service full treatment di Geraha akan mendapatkan gratis cuci pasca perawatan. Asik kan? Oh iya, gak lupa, keempat motor kita juga dilakukan penggantian oli dari Federal Racing dan Mobile One supaya perjalanan makin aman dan nyaman. Oke, seperti teman-teman tahu, Geraha Motor menjadi salah satu sponsor untuk acara Modbar 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 29 November sampai 1 Desember. Sekarang kita udah ada di Geraha dan sebelah sudah ada Anggi. Anggi, siap. Thank you banyak ya, jadi udah support acara kami Modbar yang akan dilaksanakan tanggal 29 November sampai 1 Desember. Kita jalan barengan, jadi kolaborasi antara Tourist Project dengan Mastri, gitu. Jadi untuk hari ini kita udah melaksanakan beberapa persiapan sebelum nanti keberangkatan, diantaranya service, check up, kemudian ada pergantian beberapa part juga ya. Nah terus bukan cuma itu, Geraha support juga untuk oli, ya ada Federal dan Mobile One. Nah khusus untuk motor saya dan motor editor, nih motor Diki, kita udah duluan ya Ki. Udah duluan, jadi hari ini untuk CBR dan Vario, jadi total yang berangkat itu ada 4 orang. Vario 125 punya saya, 150 punya Mastri, kemudian CBR 250 punya Rangga, dan Aerox Corrected punya Diki.
Nah, bukan cuma itu aja. Jadi kami ya, terutama saya dari Tulus Project, terima kasih sekali lagi karena udah dikasih kesempatan untuk kerjasama dengan Geraha yang dieksekusi dalam bentuk perjalanan touring gitu ya. Perjalanan touring nanti teman-teman bisa saksikan ada di 3 channel tuh, di YouTube Tulus Project, di TikToknya sama Instagramnya Mas Tri. Mungkin Noval mau ada yang disampaikan? Kalau dari Noval yang sebagai Instagram dan TikTok Mas Tri, terima kasih udah mempersiapkan perjalanan ini, terus udah servis segala macam. Ya, pokoknya udah siap banget buat berangkat lah. Ya. Terima kasih juga buat Anggi dari Geraha, pokoknya udah siap berangkat. Mungkin dari Anggi nih, ada pesan-pesan nggak buat perjalanan kita? Sedikit pesan dari saya, hati-hati di jalan, happy fun, safety riding, jangan lupa salam 3S. Senyum, salam, sapa. Itu aja mungkin. Anggi, terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Terima kasih banyak. Ya. Sampai jumpa di perjalanan. Oke, teman-teman semua, jadi ini hari yang sudah kita tunggu-tunggu selama 1 bulan lebih persiapan ya. Selama 1 bulan lebih persiapan, termasuk banyak juga sponsor-sponsor yang udah ngedukung ya buat acara Modbar 2024 ini volume 1. Harapan kita ada Modbar berikutnya lagi. Nah, sekarang kita lebih maju jam keberangkatannya dari jam yang udah direncanakan. Kenapa? Karena ngejar waktu supaya sampai sana tuh pas sunrise lah, pas cakep-cakepnya di Dieng gitu. Nah, sedikit briefing lah ya, mungkin sedikit briefing. Nanti di jalan yang jelas fokus, hati-hati, jaga jarak. Kalau misalkan ngantuk ya udah kontak aja lewat intercom. Nanti kita pasti melipir lah gitu. Terus kalau ada sesuatu hal insiden dan lain-lain, sweeper mungkin Rangga nanti langsung ke depan ngasih tahu, takutnya jaraknya terlalu jauh. Langsung aja mungkin ya sebelum kita berangkat supaya acara ini bisa lancar dari kita berangkat sampai dengan pulang. Baiknya kita berdoa dulu, memohon kepada Allah supaya semua kegiatan yang kita lakukan lancar. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, jadi gimana nih, langsung aja berarti ya? Iya. Langsung ke, kita nggak tahu checkpointnya kemana kan? Maksudnya istirahat di mana nanti tentatif aja itu mah ya. Oh, gitu ya. Modbar 2024. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ini awal perjalanan kita Modbar 2024 volume 1 menuju Dieng dan Temanggung. Nah, perjalanan kita kali ini alhamdulillah ya diberkahi dan diridhoi. Tentunya berkat doa orang tua dan teman-teman yang sudah mendoakan juga gitu ya, yang udah follow Instagram Alides dan Mas Tri. Kemarin juga udah banyak yang tektokan sama kita. Dan terima kasih atas doanya dan dukungannya untuk acara Modbar kali ini. Mungkin next event kita akan ngajak teman-teman juga buat nikmatin alam bareng-bareng dengan kita. Doain aja supaya ada Modbar volume 2. Nah, perjalanan kita kali ini dari Kuningan Jawa Barat, kita start jam 11 malam. Agenda awalnya itu di jam 1 malam baru kita berangkat. Cuman karena kita ngejar sunrise, jadi setelah dihitung-hitung ya lebih baik kita berangkat jam 11 malam gitu ya. Nah, jujur aja perjalanan kita kali ini surprise karena kita kira bakal hujan-hujanan. Nah, kenapa gitu? Di jam 4 sore itu hujan deras banget sampai jam 9 malam. Itu benar-benar hujan deras. Sampai akhirnya kita udah siapin jas hujan, itu udah disiapin di luar karena kita udah siap-siap pakai jas hujan. Tapi alhamdulillah 1 jam sebelum keberangkatan hujan reda dan
Ya alhamdulillah kita nggak perlu pakai jas hujan. Sampai perjalanan menuju ke Walet dan Ciledug itu jalan udah mulai kering. Oke, buat kontur jalannya dari Kuningan Jawa Barat menuju Slawi ini didominasi aspal beton. Jadi teman-teman yang mau melakukan perjalanan ke Slawi via Kuningan, ya berarti lewat Ciledug, lewat Ketanggungan gitu ya, aman aja. Jadi gas aja. Mungkin jalan rusaknya tuh di 10-20%, dan rusaknya itu bukan rusak yang menghambat sampai benar-benar kita pelan, nggak juga. Dia cuman bumpy dan ya sedikit jalan-jalan rusak sedikit lah gitu ya, lubang-lubang kecil. Alhamdulillah sih perjalanan dari Kuningan Jawa Barat menuju Slawi aman aja dan jalan udah kering. Jadi tolol banget. Nah, dari Slawi kita melakukan pengecekan dan sepakat untuk menuju langsung ke Randu Dongkal. Nah, perjalanan dari Slawi ke Randu Dongkal ini via Jatinegara, di mana Jatinegara ini adalah jalanan berkelok, menanjak, kecil dan gelap. Tentunya kalau malam sepi juga gitu ya. Jadi saat beberapa kali saya lewat jalan Jatinegara pun saya jarang banget nemuin lampu penerangan jalan. Tapi karena kita berempat dan saya sebagai RC juga pakai lampu tembak, kemudian sweeper Rangga di CBR 250 juga pakai lampu tembak, ngebuat perjalanan lewat Jatinegara feel secure gitu lah. Jadi merasa aman lah itu. Oke, sekarang kita udah di Randu Dongkal. Ini jam 1:30 pagi. Jadi lagi rest aja. Val, lagi rest aja di Randu Dongkal di Indomart. Masih ada yang buka. Terkapar. Lapar ya? Lapar ya? Lapar guys. Jadi nanti mungkin kita rest setengah jam, lanjut ke arah Randu Dongkalnya gitu ya. Ini udah nyampe Randu Dongkal sih. Soalnya kita rest dulu. Jadi total perjalanan tuh dari kita berangkat kurang lebih jam berapa tadi? Jam 11-an ya kita berangkat ya? Jam 11-an ya. 11, 12. Ya karena kita santai ya. 3 jam, udah 3 jam perjalanan. Tadi ada beberapa titik juga kita berhenti buat buat ngeset alat ya, buat ngambil rolling shoot dan lain-lain. Nah ini juga alasan kenapa kita nggak open event gitu kan. Kalau open event kasihan teman-teman yang ikut, karena kita beberapa kali berhenti dan takutnya malah nggak nyaman gitu. Nah sekarang mungkin rest tipis-tipis saja, ngerokok, minum-minum. Terus untuk kondisi kendaraan ya, terutama Siro, kalau di sini performa masih jos ya, karena roller baru pakai proper ukuran 9 gram. Terus tentunya performa nggak akan maksimal tanpa knalpot dari MDM muffler. Nah untuk spesifikasinya di sini knalpot MDM tuh di 2628 untuk spesifikasi 125 cc. Kebetulan ini kan speknya tuh kirian remap ya. Jadi udah enak lah buat bawa barang double gembolan nih. Jadi Vario double gembolan lumayan lah, powernya oke juga buat kelas 125. Di saya nggak tahu nih Aerox atau Vario Mastery sama CBR gimana. Tapi yang jelas tadi di jalan nggak ada kendala, alhamdulillah. Mungkin sebentar lagi kita bakal cabut menuju checkpoint berikutnya, mungkin ketemu di Desa Batur sebelum kita naik ke Dieng. Jadi langsung aja kita ke perjalanan berikutnya. Yuk. Nah lanjut perjalanan lagi, kemudian kita cari SPBU untuk isi BBM. Nah kita mastiin BBM kita terisi full, jadi supaya aman aja gitu ya. Jangan sampai ada salah satu atau beberapa dari kita mogok di jalan. Konyol banget sih kalau itu. Nah alhamdulillah kita ketemu SPBU di daerah Randu Dongkal, masih daerah Randu Dongkal. Kemudian lanjut kita perjalanan menuju checkpoint kedua, yaitu di Kalirejo. Nah perjalanannya atau kontur jalan dari Randu Dongkal menuju Kalirejo ini ada beberapa poin atau beberapa titik, terutama di Kajen itu yang jalannya rusak.
tapi masih bisa dilalui dengan tanda kutip ya, dengan tanda kutip cukup nyaman. Cuman untuk kecepatannya mungkin di rata-rata di 20 atau 30 km per jam, nggak bisa lebih dari itu kemungkinannya, karena jalannya bumpy-nya itu dalam-dalam. Nah setelah dari situ lanjut ke jalan kanan kiri sawah ya, walaupun nggak kelihatan kalau malam, tapi yaitu kanan kiri sawah sampai ke Kalirejo untuk kita rest kedua sekalian istirahat sholat subuh gitu ya. Nah mendekati Kalirejo ini mata itu udah kerasa ngantuk, jadi di intercom tuh udah berisik tuh teman-teman, udah ngeluh lah gitu ya, udah ngantuk lah gara-gara udah mendekati ke subuh ya. Wajar karena kita berangkat malam, dimana orang-orang jam-jam tidur, kita malah keluyuran gitu ya. Itu wajar banget. Oke, kita udah sampai di Kalirejo. Jadi ini kurang lebih berapa jam lagi? Orang nggak 1,5 jam lagi Iya, ya? 1,5 jam lagi kurang lebih. Kurang lebih 1,5 jam lagi sampai ke penginapan. Tapi nanti kita sampai ke sana kita mungkin cek spot dulu kali ya. Morning person dulu. Jadi nggak langsung. Sebenarnya pengen langsung check in terus gitu ya, enak gitu ya. Cuman kita pengen cek spot dulu, terus nyari beberapa momen lah ya untuk dikontenin. Nah jadi setelah subuhan ini mungkin kita langsung menuju ke Dieng. Nggak langsung penginapan tapi ke Dieng nyari spot, mungkin cari sarapan ya. Iya, cara. Karena Nopal terutama udah mulai ini nih. Nggak bisa lapar guys. ya itu nanti kita cari sarapan dulu terus cek spot lah. Nanti kalau udah di penginapan kita update lagi. Mungkin gitu aja, lanjut kita ke perjalanan ke Dieng. Nah di sini adalah titik awal petualangan sesungguhnya Motbar volume 1 2024 menuju Dieng dan Temanggung. Kenapa saya bilang ini petualangan sesungguhnya? Karena perjalanan dari Kalirejo ini menuju Dieng, kita akan melewati jalan-jalan yang abnormal. Nah, abnormalnya seperti apa? Pasti teman-teman juga nanti akan lihat sendiri. Bahkan mungkin teman-teman yang udah pernah lewat boleh tulis di kolom komentar seperti apa jalanan dari Kalirejo menuju Dieng. Nah, jalanan dari Kalirejo menuju Dieng kita melewati yang namanya Kali Tengah dan melewati jembatan Cibiting. Nah ini jalanan dari Bandar menuju Batur ya. Jadi kalau teman-teman biasa mungkin kalau dari arah timur menuju Dieng itu lewat desa Baturnya, itu desa yang dengan jalan besar gitu ya. Nah ini kita lewat perkampungannya. Mulai dari jembatan Cibiting ini kadang kita berhenti sebentar buat nikmatin suasana dulu. Dari mulai jembatan Cibiting menuju ke Diengnya ini sudah diguyur hujan, walaupun ya tipis-tipis ya, hujan lebih ke hujan kabut lah, bukan hujan besar. Sampai ke Diengnya pun kita masih diguyur hujan. Nah kontur jalannya kalau tadi kita udah ngomong ya palingan jelek 10-20%, sekarang kebalikannya 60-70% ini jalannya kurang baik gitu ya. 30% atau 40% mungkin jalanan bagusnya gitu sampai ke desa Batur, sampai ke mendekati Dieng lah mungkin gitu ya. Nah ini jujur aja tantangan dalam perjalanan ini ya, di perjalanan dari Kalirejo menuju Dieng. Yang paling kenceng yaitu CBR karena dia ring 17 ban besar, tanpa hambatan ya, jadi aman aja dia nanjak-nanjak gitu. Sedangkan kita orang yang cc-nya kecil ya, ini kan karena Vario saya cc paling kecil, agak ngerayap gitu perjalanannya. Cuman ya overall masih bisa dilalui tanpa ada hambatan. Cuman buat teman-teman yang mengharapkan jalanan mulus mungkin jangan lewat Kali Tengah gitu ya, karena di sini jalanannya mix, jadi aspal beton kemudian batu-batu, aspal beton batu-batu gitu aja terus sampai keluar menuju jalan besar yang udah dekat dengan Dieng. Tapi kalau
bicara soal pemandangan, lewat Kali Tengah ini pemandangannya nggak kalah eksotis ya. Jadi kita lewatin beberapa hutan rimbun, bukan hutan tropis tapi ini hutan rimbun. Jalanannya relatif sepi, jadi teman-teman bisa take foto, enak banget di situ. Terus pas udah deket ke Tanjakan Kelantung, vibes Diengnya udah kerasa. Suasana perbukitan dibalut kabut dan awan tipis gitu ya. Dan kebetulan waktu itu kita gerimis sih. Waktu itu kita gerimis dan ya fokusnya ke jalan batuan karena gerimis basah jalan batu, takutnya kenapa-kenapa gitu ya. Jadi kita harus fokus di jalan. Kita nggak fokus konten saat itu. Sayang banget, tapi buat teman-teman yang mau tahu gambarannya mungkin bisa search di Google Tanjakan Kelantung.
Jadi sampai akhirnya kita tiba di Dieng dan kita langsung cari sarapan. Ini salah satu rekomendasi buat teman-teman warung nasi yang tanda kutip murah dan affordable ya, buat teman-teman yang pengen backpackeran atau trip murah. Ini tempat sarapan atau bisa jadi makan siang atau makan malam. Nama kedainya atau warungnya saya kurang tahu, tapi ini tepatnya masih dekat-dekat dengan Tugu Dieng Banjarnegara. Akhirnya udah nyampe Dieng, tapi literally belum nyampe banget karena kita baru cari sarapan dulu nih di daerah ya masih sekitar Dieng ini. Cuma kita belum benar-benar masuk ke penginapan, jadi nanti kita update lagi. Ini sekarang jam 7.51 karena tadi cari-cari tempat makan, kita dapat di sini. Kita update lagi ya, pokoknya gitu. Itu yang lain. Ini kasihan yang buka kedinginan. Ini buka kesini. Gimana? Dinginnya menusuk? Asyuh. Oke, gaskeun ini kuat nih yang ini. Kayak kaos, bro. Sebenarnya apa suhu di Dieng saat ini tuh nggak sedingin pas musim kemarau. Jadi sekarang tuh di 16 derajat kalau nggak salah, 16 derajat ya, 14. Nah kalau di musim kemarau di jam segini tuh bisa di bawah 12. Ya jadi kita enjoy aja ya. Yang penting cuaca cerah. Kalau dari pagi tadi menurut penuturan si tukang bensin, karena tadi kita ngisiin bensin dulu, nanya udah 2 hari ini hujan terus gitu. Ya mudah-mudahan kita ada peluang buat bikin konten lah ya. Jadi nggak jangan hujan terus gitu. Kita langsung kita update nanti kalau udah sampai penginapan. Alhamdulillah udah sampai di Dieng. Jadi perjalanan kurang lebih 9 jam plus berhenti-berhenti dan istirahat. Alhamdulillah dikasih kelancaran, nggak ada kendala sama sekali. Cuman tadi sebelum masuk ke Dieng tuh lumayan hujan ya. Hujan tipis-tipis ya, hujan plus kabut lah ya. Nah ini kita habis makan, tadi habis sarapan, ini mau check in penginapan. Nah nanti kita spill kita nginep di mana. Berikut juga buat rekomendasi teman-teman yang mau nginep di Dieng. Nanti kita lanjut di penginapan. Yo.